Oke, jumpa kembali dalam pelajaran atau materi kuliah tentang pembahasan jurnal yang diberikan masing-masing tugas kepada mahasiswa untuk mencari jurnalnya masing-masing untuk kita bahas dalam jurnal ataupun materi kali ini. Oke, kita lihat sini ada dari punyanya Ina Relen Kogo ya. Oke. Ini topiknya tentang peranan aspek geologi sebagai penyebab terjadinya longsoran pada ruas jalan Poros Marino. Jadi nanti untuk materinya ini bisa silakan masing-masing download di WA grupnya ya yang sudah ada. Oke, saya juga hanya menjelaskan secara ringkas saja. Oke, kita mulai ya. Abstraknya yaitu jadi tadi topiknya tentang penyebab longsor di ruas jalan. Aspek geologi apa yang mempengaruhi? Oke. Ini dari Universitas Hasanuddin oleh Pak Naim Imran, Bustan, Azigin, dan Sultan. Ini punya penelitiannya mereka. Oke, kita membahas. Jadi abstrak ini bercerita tentang ringkasan daripada materi ataupun isi daripada jurnal ini. Oke, wilayah studi terletak di dekat sebelah utara timur laut dari puncak gunung Lampau Batang. Ya, wilayah ini sering mengalami longsoran baik skala kecil maupun besar pada setiap musim hujan. Akibat wilayah tersebut kurang stabil. Morfologi wilayah ini morfologinya itu bukit yang terjal dan faktor penyusunnya adalah vulkanik muda. Dan pengukuran atau penelitian ini dilakukan dengan pemetaan geologi permukaan detail meliputi litologi, morfologi, struktur geologi. Ada 3, litologi yaitu secara stratigrafi, morfologi itu secara bentangan alam, dan juga dari struktur geologi yaitu pemetaan terhadap struktur, join tetar maupun struktur yang lain, lipatan ataupun geseran ya. Pengukuran resistitivitas batuan dengan alat geolistrik. Ada menggunakan alat geolistrik juga untuk mengukur resistitivitas atau tahanan daripada batuan. Oke. Dari hasil penelitian morfologi bahwa daerah ini sangat terjal dengan kemiringan lereng rata-rata adalah 60 derajat. Yang ditemukan gawir-gawir. Gawir-gawir itu apa? Adalah retakan-retakan ataupun longsoran-longsoran kecil. Penyusun batuannya adalah bereaksi vulkanik, tuff, dan lava dengan posisi stratigrafinya berselingan. Kondisi batuan umum terlapukan sangat kuat, batuannya sangat kuat lapuk ya. Kemudian struktur geologi berparekahan dan berlapisan dengan dip. Kemiringannya sebesar 25 derajat, yang umumnya searah lereng. Berdasarkan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa terdapat bidang-bidang gelincir antara lapukan tufa dan batuan asalnya. Diskontinuitas atau bidang-bidang rekahan atau patahan dengan adanya lapisan lava impermeable di antara lapisan tuff dan bereaksi vulkanik. Oke, kita lanjut. Ini abstrak in English. Kemudian pendahuluannya. Oke, pendahuluannya itu di daerah ini terjadinya longsor. Ya, pada tanggal 26 Maret. Kita lihat bahwa longsorannya itu menghasilkan 200-300 juta meter kubik. Wah, sangat banyak ya longsorannya. Ini di daerah jalur Malino Sinjai. Oke, ini bisa dibaca nanti. Setelah itu kita lihat bahwa di sini ada ya penjelasannya tentang daerah-daerah yang ada daerah atau jalan poros utama yang longsor. Kemudian di bawah ini diberikan peta lokasinya, yaitu di daerah Sinjai ini. Sinjai ada goa di bagian utara, kemudian Sinjai di bagian Jawa Barat di bagian timurnya. Kita lihat dari arah mata angin Jawa Barat.
Ya, ini adalah daerah penelitiannya, kita perbesar. Ini adalah jalan utamanya, kemudian ini adalah stasiunnya, stasiun penelitiannya, stasiun 2, stasiun 3, dan juga ada stasiun 1. Ada base campnya di sini, kemudian ya, ini jalan utamanya. Oke, kita perkecil lagi, lanjut. Ini adalah keterangan daripada petanya. Ini adalah lokasi penelitian di Jalan Poros, peta topografi daripada daerah penelitian, lokasi penelitian. Oke, di Kabupaten Sinjai. Dan ini adalah peta topografi, yaitu menyatakan bahwa lokasi daripada untuk menandakan beda tinggi daripada masing-masing di daerah pengamatannya atau lokasi ini. Dan ini daerah masuk dalam daerah Kecamatan Sinjai Barat, dan ini di daerah yang sangat tinggi atau sangat tinggi daerah ini, pegunungan. Sinjai Barat ini menjadi lokasi penelitiannya. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Ya, ini kondisi topografi. Peta ini menggambarkan kondisi topografi Gunung Bawah Karang. Nah, peta yang merupakan kemiringan terjal di bagian puncak. Oke, dari hasil penelitian terlebih dahulu di panjang Jalan Poros Sinjai menunjukkan bahwa telah terjadi longsoran di provinsi kecil di beberapa titik. Gambar 3, dan longsoran atau dikenal dengan runtuhan kaldera di Malino tahun 2004 diawali dengan adanya longsoran-longsoran kecil pada lereng. Ya. Ini beberapa penelitian yang dilakukan juga sudah pernah terjadi. Kemiringan lereng itu relatif atau mencapai 85 derajat. Ini lambangnya derajat ya. Oke. Kita lihat berikutnya adalah ini adalah lokasi ataupun kejadian longsor berdimensi kecil yang menutupi Jalan Poros Malinjo Sinjai. Longsoran kecil cuman kecil tapi menghambat aktivitas atau akhirnya akses jalan ini menjadi terganggu. Oke, berikutnya adalah gambar. Di sini dia menunjukkan ada bidang-bidang rekahan. Rekahan-rekahannya ini akan berpotensi longsor. Ini model bukan rekahan dan skrap yang banyak dijumpai sekitar Gunung Lampu Batang sebagai tanda awal akan terjadinya longsor. Oke, kondisi geologi daerah penelitian itu secara regional menunjukkan bahwa terbentuk atas batuan vulkanik, yaitu Kamba, vulkanik Batu Rape, Cindako, dan vulkanik Lampu Batang. Daerah penelitian didominasi oleh vulkanik Lampu Batang yang berumur kuarter. Batuan Lampu Batang berasal dari letusan dari vulkanik Lampu Batang. Ini adalah strata vulkanik dengan stratigrafi yang merupakan perselingan antara tuf, bereaksi vulkanik, bereaksi laharik, dan lava. Ini adalah batu-batuan gunung berapi, ya, hasil semburan dari gunung berapi. Oke, ini keterangan dari bereaksi vulkanik, bisa dibaca nanti dari jurnalnya yang dikirim oleh Tina ya. Kemudian ini batuan yang berikutnya adalah batuan pertama bereaksi vulkanik tuf, kemudian ada aglomerat, kemudian ada basal porfiri, ya. Kemudian setelah itu lihat hasil survei dari lapangan menunjukkan bahwa jalan ini, jalan yang tadi kita menjadi objek penelitian, tersusun oleh tuf dan sebagian kecil oleh bereaksi vulkanik. Nanti bisa dilihat di gambar 3 dan 4. Lereng-lereng kelokan sungai akibat proses erosi pengerusan pada tebing pada bagian sungai oleh aliran sungai. Kejadian ini terjadi terjadi pada hulu sungai Janeberang yang menyebabkan runtuhnya dinding kaldera bawah karang. Oke, kemudian lereng terpotong oleh jalur khusus. Kejadian longsor pemotongan lereng pada jalan Sinjai. Nah, setelah gunungnya dipotong jadi jalan dan menjadikan ya ada masalah baru, yaitu
Kalau pemotongan lerengnya terlalu terjal, maka akan menyebabkan longsoran. Karena mungkin jenis tanahnya adalah tanah yang walaupun dia batuan vulkanik, tapi memiliki tingkat pelapukan yang sangat tinggi. Oke, daerah yang dilihat struktur selatan menjadi kawasan pemukiman daerah, dicirikan dengan adanya lembah, sungai, dengan lereng curam atau kurang atau lebih besar daripada 40 derajat. Oke, rata-rata batuan tersebut dapat mengakibatkan lereng mudah terganggu kestabilannya, sehingga dapat terjadi jatuhan atau luncuran batuan apabila air meresap dalam berat tahan saat hujan atau apabila terjadi getaran. Nah, yang menjadi resapan hujan itu di daerah ini. Nah, ini resapan hujan. Kalau airnya meresap ke dalam sini, menyebabkan bidang ini akan jadi bidang gelincir. Oke, lanjut. Hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan penelitian, maka hasil pembahasannya adalah penyebab terjadinya longsor di bidang penelitian geologi terdiri atas penyebab terjadinya longsor di wilayah penelitian adalah kondisi geologi yang terdiri atas topografi, litologi, dan struktur geologi. Oke, ini kondisi-kondisi geologi semua ya. Ketiga parameter tersebut mempunyai peran yang cukup besar dalam longsoran kali ini. Kemudian struktur geologi ditemukan di wilayah penelitian antara lain rekan dan bidang perlapisan, kemiringan perlapisan antara batuan adalah sekitar 30 derajat. Juga mempermudah terjadinya gelinciran. Jadi kemiringan perlapisan juga menyebabkan terjadinya longsoran. Kemudian dapat dilihat dari gambar berikutnya, pada gambar 4, struktur geologi ini juga sangat berperan terhadap terjadinya rekayasa tanah. Oke. Sehingga ada patahan, kemudian struktur geologi yang menyebabkan sehingga bisa memicu terjadinya pergerakan daripada tanah. Hujan dapat menyebabkan air masuk, kemudian juga ada getaran. Nah, ini singkapan lava impermeable yang menjadi bidang mengalirnya air di bawah permukaan. Oke, berikutnya adalah batuan gunung api. Oke, kita lihat lagi di sini tentang topografi. Topografi daripada daerah tersebut. Kita lihat sini. Ini lokasi daripada daerah tersebut. Kita lihat bentangan alamnya. Miring di bagian depan, yang cukup terjal di bagian belakang. Kondisi tersebut dapat diindikasikan bahwa daerah ini rentan atas longsoran. Oke, bentangan alam ini mempunyai kemiringan lereng dari 14 sampai 35 derajat dengan beda tinggi antara 75 sampai 200 meter. Secara umum bentuk lereng miring landai ke arah timur dan dengan titik tertinggi sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Sebelah barat, selatan, barat daya dan terendah di sekitar 400 meter di bawah permukaan laut. Sebelah timur. Oke, dengan tebal tanah pelapukannya adalah 50 sampai 150 cm. Batuan penyusunnya adalah breksi vulkanik, tuff, dan batuan beku. Oke, berikutnya adalah faktor geologi lain adalah litologi batuan. Kontrol litologi terjadi. Ini umur batuannya dari 2,33 kurang lebih 0,12 juta tahun sampai 0,7 juta tahun. Oke. Batuan vulkanik ini terkompaksi secara kuat sehingga daerahnya termasuk rawan longsor. Di lapangan baik permukaan maupun hasil test pit menunjukkan pelapukan batuan tersebut tinggi yang ditandai dengan ketebalan soil mencapai kurang lebih 1 meter. Soil terjadi akibat adanya pelapukan daripada batuan, ya. Batuan-batuan ini, batuan vulkanik ini. Pelapukannya sangat tinggi, akhirnya dapat diketahui dengan adanya ketebalannya mencapai 1 meter. Oke.
Batuan di sini dibilang bahwa batuan dengan tingkat pengembangan yang sangat tinggi akan mudah mengalami longsoran. Kenapa mudah mengalami longsoran? Karena batuannya itu atau batuan itu menggunakan pelapukan dan mengembang, sehingga menyebabkan tekanan air porinya makin tinggi. Karena air masuk ke dalam itu mengembang sehingga memberikan tekanan. Oke, kita lihat sini batuan menyusun daerah penelitian terdiri atas proyeksi vulkanik tuff dan yang sudah disampaikan sebelumnya, ya, basal dan porfiri. Ini adalah skema daripada lereng yang dibuat untuk jalan raya, gunung yang tadinya gunung kemudian dipotong membuat jalan raya. Dengan kemiringan lerengnya adalah seperti ini. Oke, kemiringan lerengnya ini. Kemudian ada gaya-gaya yang terjadi pada lereng tersebut. Adalah gaya-gaya W sin alfa atau gaya gesernya. Kemudian W cos alfa sama dengan R adalah arah daripada ketegangan geser. Dan ini adalah beban normalnya atau gravitasi atau berat daripada bidang lerengnya ini. Kemudian ini diindikasikan sebagai bidang gelincir. Bidang gelincir itu adalah bidang yang akan berpotensi untuk terjadinya longsoran. Ya. Ini massa tanah potensi bergerak, kemudian massa tanah stabil di sini. Potensi bergeraknya adalah di bagian atasnya ini, pucuknya ini. R adalah gaya penahan, ini gaya penahan. Kemudian T adalah gaya penggerak, ini. Kemudian alfa adalah sudut kemiringan atau bidang kritis. Semakin besar sudut kemiringannya, semakin besar juga gaya yang akan atau gaya meluncur atau gaya gelincir menyebabkan terjadinya longsoran. Oke, kita lihat di sini. Setelah itu pengujian selanjutnya adalah melakukan pendugaan secara geolistrik. Geolistrik adalah pengukuran menggunakan geolistrik. Menggunakan resisten tahanan daripada batuan. Hidrologinya setelah dilihat ketebalan 1 meter 50 derajat itu akan terekam dalam alat geostrinya tersebut. Ini jalannya, kemudian dilihat bahwa jalan dulunya lerengnya seperti ini, kemudian dipotong dibuat jalan. Ini lokasi ataupun gawer-gawer runtuhan di mana ditupai karena lerengnya terjal, tadi dibilang sekitar hampir 80 derajat, ya. Oke, kita lanjut saja dulu. Setelah itu dia selalu ditemukan dari penelitian ini, ditemukan untuk geolistrik itu kita menghasilkan adalah nilai resistivity-nya, yaitu bagian yang lapuk itu nilainya adalah 15 sampai 29,5 ohm meter. Jadi batuan tufa yang lapuk, kemudian batuan buku dengan resistivity 400 sampai 1000 ohm meter, maksudnya rembukan patahan. Jadi batuan masif, lebih masif ya, yang nilai tahanannya tinggi, resistivity. Oke, ini ada di titik 2 jalan poros, dia punya stasiun kedua itu ya, nilainya ini. Kemudian ada bagian yang ketiga, ada tidak. Oke, ketiga jenis bidang gelincir tersebut di atas adalah antara batuan lepuk dan batuan segarnya. Jadi batuan lapuk itu memberikan bidang gelincir. Jadi lapisan antara batuan lapuk dan batuan segar akan muncul rekahan. Situ bagian itu yang akan menyebabkan terjadinya berkumpulnya air sehingga masuk dalam tanah,
sehingga memutus ikatan ion dalam tanah sehingga tanah akan tidak lepas satu sama lain. Putusnya ikatan tersebut ditambah dengan beban soil itu sendiri dan kemiringan lereng yang terjal menyebabkan wilayah penelitian rentan terhadap longsoran, peresapan air tanah dan akibat curah hujan yang tinggi. Ya. Air menyebabkan terjadinya pemisahan antara tanah yang lapuk dan batuan yang fresh. Ya, kita lihat sini bahwa resistivity dapat diukur dengan skala warna ini. Oke, biru ini resistivitanya tinggi, rendah sampai yang warna merah ini tinggi. Oke, setelah itu dilihat, setelah dipakai data dari geolistrik, kita dapat membuat skemanya bahwa daerah-daerah yang tadi nilainya tanahnya rendah itu dapat terukur di sini. Bahwa ini adalah bidang yang akan mudah gelincir. Oke, itu yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Silakan nanti bisa dibuat ringkasannya lagi dan silakan dikumpul ya, dibuat dalam PDF dan bisa disampaikan dalam grup ya. Oke, terima kasih dulu untuk materi kali ini. Sampai berjumpa pada ulasan jurnal berikutnya.